What's up everyone, ketemu lagi di Virtual to Ghost Made Me Do It kali ini. Di episode kali ini, jadi kita akan ngebahas tentang indigo. Apakah kalian pernah berpikir, siapa tahu kalian itu sebenarnya indigo, tapi kalian gak menyadari tentang hal tersebut? Itu mungkin banget terjadi. Kalau kalian tertarik, pastikan kalian nonton video ini sampai akhir. Apakah kalian sudah siap? Tegakkan kursi dan duduk manis. Comenzamos la magia. Sebelum kita masuk lebih jauh, kira-kira apa yang terlintas di pikiran kalian tentang indigo? Saya akan kasih satu penjelasan di sini. Apabila Anda terlahir dengan kecerdasan intelektual, berarti Anda tergolong gifted. Kalau Anda terlahir dengan kecerdasan spiritual, berarti Anda tergolong cenayang. Kalau Anda terlahir dengan kecerdasan spiritual dan juga kecerdasan intelektual, Anda adalah seorang indigo. Pernahkah kalian dengar kalau seorang anak indigo bisa menguasai bahasa asing dengan mudah? Sehingga mereka bisa menguasai bahasa asing lebih dari 5 sampai 6, bahkan sampai belas-belasan di usia yang begitu muda. Ada dua teori yang menggambarkan tentang hal ini. Yang pertama, karena reinkarnasi. Anak indigo mampu mengingat kehidupan sebelum mereka dilahirkan sebagai orang atau manusia yang sekarang. Tapi tentunya tidak semua agama mengakui tentang reinkarnasi. Jadi teori yang lebih masuk yang kedua adalah tentang kecerdasan intelektual, di mana anak indigo biasanya punya kecerdasan intelektual yang lebih tinggi dibandingkan orang pada normalnya. Rata-rata orang indigo memiliki IQ di atas 120, jadi rata-rata 120 sampai 130 untuk bisa dibilang seorang indigo. Tapi bukan artinya semua orang yang punya IQ di atas 130 itu indigo. Karena yang menggambarkan indigo sejati adalah ketika kalian melakukan potret aura, dan auranya adalah warna nila atau warna indigo. Nah, sebenarnya apa sih indigo menurut sains itu? Indigo menurut sains, kata indigo ini pertama kali disebutkan oleh seorang psikiater bernama Nancy Ann Tate pada tahun 1970. Ketika mereka melakukan potret aura dan melihat bahwa warna nila atau warna indigo ini menjadi aura pokok dalam hidup mereka, maka mereka dikatakan indigo. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, kata indigo ini berkembang menjadi ke arah yang sedikit menyesatkan. Indigo itu artinya bisa ngelihat setan. Mayoritas orang Indonesia menganggapnya demikian, padahal sebenarnya tidak demikian. Skill indigo itu ada bermacam-macam. Contohnya, skill empath. Apakah kalian pernah mendengar soal skill empath? Skill empath adalah skill untuk merasakan perasaan orang lain tanpa perlu berbicara dengan orangnya. Coba disimak, siapa tahu ini adalah kalian. Ketika kalian pertama kali bertemu dengan orang, kalian bisa merasakan betapa dia kesepiannya, betapa dia sedang bahagia dengan hidupnya, betapa dia sedang kelaparan. Bahkan yang kasus yang paling lucu, teman saya seorang dokter dan juga seorang empath, dia bisa merasakan sakit pinggang dari pasiennya. Jadi lucunya ketika pasiennya datang ke tempat prakteknya, dia langsung bilang, "Pak, Bapak sakit pinggang ya?" Terus pasiennya langsung kayak, "Loh kok tahu?" Tapi karena dia seorang dokter, dia nggak bisa bilang hal-hal yang dianggapnya mistis di Indonesia. Dia cuma bilang, "Oh iya, saya cuma nebak-nebak aja." Tapi kurang lebih skill empath demikian. Skill empath itu seperti itu. Kalian bisa merasakan perasaan dari makhluk hidup yang ada di depan kalian. Bahkan mungkin gak cuma manusia.
tapi juga anjing, kucing, dan makhluk-makhluk hidup yang lainnya. Itu adalah contoh dari skill empath. Ngomongin soal skill empath, kalian pasti juga pernah nonton acara-acara TV paranormal yang tiba-tiba datangin suatu tempat paranormal, suatu tempat gaib, terus mereka tiba-tiba nangis, mereka bilang, oh di sini ada cewek yang pernah dibunuh di sini dan saya ngerasain sakitnya banget. That's not a show, itu bukan gimmick, tapi memang skill empath dia yang dikombinasikan dengan mata ketiganya ya. Maksudnya dia memang bisa melihat hantu, terus dia dengan skill empathnya ini, dia bisa merasakan kesakitannya juga. Jadi apakah dibilang punya skill empath itu enak? Ya enak-enak enggak ya, karena yang pasti kalian akan capek banget karena sering banget bentrok energi dengan orang lain. Bahkan ketika gak ada apa-apa, kalian duduk di satu taman, terus di sebelahnya ada orang yang lagi sedih, dan kalian ikut ngerasa sedih. Itu contoh skill empath. Jadi banyak banget orang yang punya skill empath dan itu lumayan tersiksa hidupnya. Tapi sisi positifnya apa? Kalau kamu seorang businessman, kamu duduk berhadap-hadapan dengan partner kamu, terus kamu tahu maksudnya apa? Apa yang diinginkan dari orang ini? Orang ini benar-benar mau kerja sama kita atau enggak sih? Itu contohnya kakek saya. Jadi kakek saya salah satu business development director untuk perusahaan gede yang kalian tahu sekarang dan kalian makan makanannya setiap hari. Dia selama membesarkan perusahaan itu, selain menggunakan skill logikanya, dia juga menggunakan skill empathnya. Jadi dia adalah seorang businessman yang sukses, didukung dari logika dan didukung dari skill empathnya tersebut. Jadi makanya dibilang seorang indigo artinya adalah orang yang punya keseimbangan di antara kecerdasan yang luar biasa dari logika dan juga dari spiritual. Nggak cuma empath doang sih skillnya. Ada juga skill healing atau penyembuhan. Kalian tahu beberapa paranormal yang katanya jarinya tuh ajaib. Jadi cuman disentuh doang, terus tiba-tiba orangnya langsung sakit pinggangnya sembuh. Cuman disentuh doang, terus santetnya sembuh. Itu juga skill indigo. Jadi let's say bisa jadi orang yang punya skill empath dan punya skill healing ini nggak bisa ngelihat hantu. Mereka nggak bisa kayak di TV-TV, oh di sana ada kuntilanak, di sana ada genderuwo. Mereka nggak bisa. Tapi apakah itu artinya mereka bukan indigo? No, mereka still an indigo. Mereka punya kecerdasan intelektual, mereka punya kecerdasan spiritual. Mereka still an indigo. Ada juga skill medium. Kalau kalian suka nonton YouTube-nya Sarah Wijayanto, kalian ngelihat ketika dia jadi medium dan dia bisa ngomong, dia bisa menceritakan tentang apa yang terjadi sama si hantunya. That's not an acting, itu bukan gimmick, itu memang benar-benar dia punya skill medium. Tapi yang perlu kalian tahu, tidak semua orang yang punya skill medium, punya skill healing, punya skill empath, dan skill apapun itu, belum tentu dia seorang indigo. Jadi artian indigo ini luas sekali. Bahkan terakhir saya dengar di YouTube siapa ya, ada yang bilang indigo yang punya telekinesis. Jadi katanya kalau dia malas berdiri tuh dia bisa summon kayak di Harry Potter tuh, barangnya datang sendiri. Cuman saya belum pernah ketemu orang aslinya ya, tapi ada yang seperti itu. Dan mungkin ada orang yang punya skill gabungan. Skill healing, skill empath, skill medium. Bahkan saya pernah ketemu sama orang yang bisa ngobrol sama sukma orang. Jadi kalau pacar kamu nggak mau nemuin kamu, terus nanti dia akan jadi perantara. Dia narik sukmanya, terus dia ngomong, sebenarnya si Anu tuh kangen banget loh sama si Anu, jadi coba deh temuin, bla bla bla. Begitu banyak magic di dunia ini, begitu banyak skill keajaiban di dunia ini. Tapi apakah itu indigo? No.
Nggak semuanya selalu indigo. So now let's say, apa sih indigo itu sebenarnya? Kalau tadi dibilang punya healing, punya empath, bisa medium, juga belum tentu indigo. Terus terus cerdas, IQ di atas 130 tuh belum tentu indigo. Jadi apa sih indigo? Pada dasarnya, satu hal yang paling menentukan keindigoan atau tidak adalah warna aura. Kalau warna aura kamu nila atau indigo, sudah jelas kamu indigo. Tapi balik lagi guys, sepenting apa sih kamu harus dicap sebagai seorang indigo? Kalau kamu punya skill healing, kamu punya skill empath, kamu punya medium, kamu cerdas, sepenting apa sih mencap diri sebagai seorang indigo? Saya tuh kadang bingung ya, saya bingung dengan beberapa YouTuber yang bilang, yang ngecap dirinya tuh indigo. Maksudnya ya it's the right, cuman maksudnya menjadi indigo itu tidak sepenting itu, dan tidak semua orang yang punya skill spiritual itu adalah indigo. Daripada kalian sibuk mikirin apakah saya indigo atau enggak, mending kalian sibuk mikirin apakah saya sudah bermanfaat untuk orang banyak atau belum. Kalau kalian memang punya bakat spiritual seperti healing, ya pergunakanlah untuk menyembuhkan orang-orang yang membutuhkan hal tersebut. Gunakanlah skill medium kalian untuk menyampaikan pesan-pesan dari arwah penasaran. Tapi, kalau kalian mau tahu, selain aura ungu, misalnya kalian nggak ada tempat untuk ngecek aura atau enggak, ini ada satu kunci lagi yang selalu saya dapetin dari anak-anak indigo. Anak indigo bisa ngerasain keberadaan indigo lainnya. Jadi, kalau ada anak indigo yang tertarik dengan kalian dan sering curi-curi pandang ke kalian, bisa jadi kalian juga indigo. Gak cuman itu, kalau ada anak berkebutuhan khusus yang nyaman selalu bertemu dengan kalian dan merasa nyaman, dan itu nggak cuma 1-2 orang, bisa jadi kalian indigo. So that's it. Sorry to say banget kalau kalian ngeklik video ini dengan alasan ingin menjadi anak indigo, ingin pamer sama orang. Being an indigo, jadi seorang indigo itu bukan sesuatu yang perlu dipamerkan, tapi justru untuk lebih mawas diri, untuk lebih bisa menghargai orang lain, dan justru untuk lebih bisa memanfaatkan potensi yang ada di dalam diri untuk menolong orang lain dan menjaga keseimbangan semesta. Setiap anak indigo lahir di dunia ini dengan misi yang mungkin ketika mereka lahir di dunia mereka melupakannya, tapi mereka akan menemukan misi itu nanti seiring dengan pertumbuhan usia mereka. Jadi being an indigo bukan sesuatu yang untuk disombong-sombongkan, tapi justru tanggung jawab kalian jauh lebih besar daripada kebanyakan orang. Makanya kalau setelah video ini ada di antara kalian yang merasa indigo, lebihlah mawas diri, lebihlah rajin beribadah, lebihlah rajin menolong sesama yang ada di sekitar kalian, para tetangga, anak-anak terlantar, hewan-hewan terlantar, dan be the best version of you. Jadi versi terbaik dari diri kalian. Kalau kalian memang bukan indigo, nggak masalah, kalian masih tetap bisa bermanfaat untuk sesama, untuk semesta, untuk siapapun yang di dunia ini. Indigo atau bukan, derajat kalian sama di mata semesta. Dan kita semua manusia, kalaupun ada satu-satunya derajat yang bisa dibedakan dari kita adalah derajat kita dalam menghargai orang lain. So that's it. Kehidupan dan kematian hanyalah sebatas benang merah yang tipis. Kami dari Ghost Made Me Do It, kita pamit dulu sekarang, dan nantikan topik-topik dan konten-konten menarik setelahnya. Pastikan kalian like, komen, dan subscribe. Saya Cecilia, pamit dari Virtual Tour kali ini.